Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Aprilia Windiawati dengan partner saya Hafidho Al-Adawiyah Hidayati. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai efek media dan efek realitas media dengan narasumber kita yaitu Mas Darul Alam. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, bagaimana kakaknya melihat peran media sosial dalam membentuk interaksi sosial masyarakat saat ini? Peran media sosial Iya. dalam membentuk Interaksi masyarakat. masyarakat. Kalau menurut saya itu membuat masyarakat tuh jarang berinteraksi secara langsung. Contoh kasusnya tuh kayak grup RT ya. Kalau mereka mau ngadain suatu kegiatan, kalau dulu kan mereka ngadain kumpulan gitu ya, kadang di masjid kayak di rumah Pak RT kayak atau di mana. Kalau sekarang tuh udah ada media massa kayak ada alat komunikasi kayak WhatsApp gitu. Mereka malah menggampangkan hal tersebut dengan buat grup. Jadi mereka kalau bahas apa-apa tuh cuma dikritik, memudahkan. Kalau misal nggak ada HP, ya itu kadang menjadi kendala sendiri untuk masyarakat yang kurang data. Tapi kalau di masyarakat kayak contoh di lingkungan saya ya, seperti itu, mereka jadi kalau bahas apa-apa cuma di jarang-jarang interaksi secara langsung. Secara langsung kan itu mengubah perilaku masyarakat sosial kayak yang dulunya secara langsung sekarang menjadi daring. Ya gimana itu lebih mudah. pertanyaan yang kedua, apa pendapat kakak tentang pengaruh berita hoax di media sosial terhadap kepercayaan masyarakat informasi yang diterima oleh kakaknya sendiri? Kayak berita hoax yang beredar di media sosial. Tentunya itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap berita-berita yang beredar ya. Karena masyarakat kadang kan bingung mau mempercayai atau tidak saking banyaknya berita hoax yang tersebar di media massa. Tapi kalau kayak orang tua gitu kan coba gampang percaya dengan berita hoax gitu. Kalau sebagai anak muda kadang kita bisa memilah-milah ini hoax atau tidak gitu ya. Gitu kalau menurutku sih ya merusak kepercayaan masyarakat terhadap berita. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kakak tentang pengaruh media massa terhadap interaksi sosial dalam masyarakat? Pengaruh media sosial Iya, di dalam masyarakat. di dalam masyarakat. Kalau di masyarakat saya tuh kayak kurang berpengaruh sih. Tapi pertukaran informasi lebih cepat itu pasti loh. Kayak yang dulunya kalau ada berita kayak berita Melayu biasanya kan disiarkan di masjid loh. Kalau sekarang kadang sebelum disiarkan di masjid itu udah disiarin di grup WhatsApp kayak yang tadi loh. Itu kan lebih cepat. Apalagi kayak ada orang yang nggak lagi di rumah. Kayak contohnya ada ibu-ibu tetangganya yang sedang di pasar. Itu kan juga bisa menerima informasi dengan cepat melalui grup WhatsApp itu. Nyampein beritanya, informasinya juga. Pertanyaan yang keempat, menurut kakak sejauh mana media massa dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan individu dalam masyarakat? Pandangan individu yang dipengaruhi Di masyarakat, menurutnya kakak sendiri. kadang itu kalau di masyarakat secara langsung media massa tuh kadang berpengaruh atau tidak berpengaruh tuh kadang tergantung individu. Kalau kamu individunya gampang terpengaruh, kayak kamu sering ikuti tren berpakaian yang sering digandrungi anak muda, kayak tren berpakaian Starboy gitu. Kayak anak muda kan sering ikut-ikutan loh.
itu mungkin berpengaruh dalam bersosialnya. Dia menjadi lebih memilih dalam berinteraksi dengan temannya, bermain dengan temannya gitu. Ya begitu. Berarti menurut diri sendiri ya Kak? Ya menurut saya sendiri itu bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Pertanyaan yang kelima, menurut kakak bagaimana media dapat digunakan sebagai alat untuk perubahan sosial yang positif? Untuk perubahan sosial yang positif, kalau di saya kan di desa saya, di dusun saya kan ada kali. Kamu tahu kali? Dulunya kan di situ sering buang sampah tetangga. Terus ada anak muda yang share kalau jangan buang sampah di sungai, takut dengan dampak efek sampingnya. Sekarang pun sudah jarang warga yang buang sampah di sungai tersebut. Dari situ kan kita bisa ambil kalau apa yang kita share di media sosial itu bisa berdampak secara langsung, apalagi hal positif. Kita bisa share hal positif di platform media sosial kita, secara tidak langsung itu bisa berdampak untuk yang melihat. Pertanyaan yang keenam, bagaimana media sosial mempengaruhi tingkat isolasi sosial dan kesepian di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan dewasa? Kalau isolasi kayak anak introvert gitu ya, yang dimaksud ya. Kalau menurutku itu kadang bisa beda-beda. Ada orang yang individunya introvert di dunia nyata, dia juga introvert di media sosial. Tapi ada juga dia yang introvert di dunia nyata, tapi kalau di media sosial tuh dianya lebih percaya diri, lebih berani untuk bersosial gitu. Paham nggak? Ada yang seperti itu juga kan? Iya, seperti saya. Oke. Pertanyaan yang ketujuh, menurut kakak bagaimana media membentuk identitas individu dan kelompok di masyarakat? Media massa membentuk identitas individu. Iya. Gimana ya? Individu dan kelompok di masyarakat. Kalau menurutku tuh yang setauku ya, yang membentuk identitas individu tuh kayak kehidupannya secara real. Jadi kayak dia nih anak motor ya. Pasti nanti dia di media masanya, kayak platform media sosialnya tuh dia akan membentuk identitas dirinya sebagai anak motor. Kayak dia ikut grup-grup motor, dia posting-posting hobinya itu kan salah satu bentuk membentuk identitas, menunjukkan identitas dirinya di media sosial. Kalau itu secara langsungnya ya, kalau di media sosial tuh hanya mempengaruhi keinginannya, kayak wah ini anak motor ini keren ya, dia jadi tertarik gitu. Kalau secara individu gimana? Menurut saya sendiri, Iya. kalau saya tuh kan di kehidupan nyatanya saya suka main Mobile Legends gitu. Ya sudah, saya punya media sosial, kadang uploadnya tentang Mobile Legends, tentang game gitu. Itu sih. Bisa bertanya selanjutnya. Pertanyaan ke-8, bisakah kakak memberikan contoh konkret bagaimana media sosial telah memperkuat hubungan antar individu dalam komunitas kakaknya? Peran media massa dalam mempererat hubungan sosial. Iya. Kan saya Hubungan antar individu dalam komunitas. Saya kan ini ikutnya komunitas Mobile Legends. Jadi di media sosialnya tuh kadang ada pengumuman event. Dari pengumuman event tersebut kan kita bisa datang kumpul di suatu tempat
yang dimana kita bisa saling berinteraksi, mungkin dari orang yang sudah kenal maupun yang belum kenal. Nah, kita bisa mempererat hubungan antar komunitas di situ. Menurut saya gitu. Bisa kan kalau Mobile Legends bisa dilakukan daring ya, secara kayak nggak harus ketemu di secara langsung. Tapi dari satu komunitas tersebut kayak kita lagi mabar gitu, yang biasanya tidak open mic, kita bisa pakai Discord sama open mic yang itu kan secara tidak langsung mempererat hubungan antar individunya. Tahu Pertanyaan yang ke-9, pernahkah kakak merasa terpengaruh oleh representasi media tentang suatu isu atau peristiwa tertentu? Bagaimana pengaruh tersebut mempengaruhi pandangan atau sikap kakaknya sendiri? pernah terkait isu pemanasan global, tahu ya? Gimana ini kenaikan ketinggian air kayak di Jakarta udah mulai tenggelam gitu loh. Kalau berpengaruh di kehidupan saya sendiri secara langsung dari isu yang pernah saya dengar, aku jadi kayak jarang menggunakan plastik, mengurangi sampah limbah plastik gitu. Mungkin itu kurang berkaitan, tapi itu menjadi pemantik saya dalam menyadari bahayanya limbah plastik. Gimana? Ya, pokoknya seperti itu. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana kakak mengatasi dampak negatif media sosial seperti hoax atau cyberbullying? Mengatasi dampak negatif media sosial. Mungkin kita bisa mengurangi dalam bermain media sosial ya. Kalau terkait hoax kan kita masih bisa mengkonfirmasinya sendiri. Kalau terkait cyberbullying, kalau menurut saya itu tidak usah terlalu dihiraukan, karena itu cuma media massa, tempat di mana banyak orang memainkan peran lainnya ya, kayak orang pakai topeng di media sosialnya. Jadi itu nggak usah terlalu dipikirin lah kalau di media sosial gitu sih menurutnya. Sekian perbincangan pada malam hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa, santai aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.